Indonesia terutama Jakarta saat ini sedang disorot karena tingginya tingkat polusi udara. Tingkat polusi udara ini sebetulnya diukur oleh banyak badan dunia. Air Quality Index juga mengeluarkan range warna yang menggambarkan tingkat kepadatan polusi udara dari mulai hijau hingga merah tua. Pada Air Quality Index yang berwarna orange hingga merah dapat menyebabkan gangguan yang lebih serius, terutama gangguan di saluran pernafasan. Sebetulnya dampak polusi pada manusia tidak hanya terjadi di saluran pernafasan, tapi juga bersifat sistemik. Ya, bahkan sejak bayi di dalam kandungan itu juga bisa terdampak. Ya, bayi yang di dalam kandungan bisa mengalami abortus ataupun lahiran prematuritas. Nah, pada saluran pernafasan memang dampaknya lebih langsung bisa dirasakan, dari mulai adanya keluhan infeksi saluran pernafasan, masalah pernafasan seperti batuk pilek, atau gangguan yang lebih serius ya dapat misalnya seperti dapat menyebabkan terjadinya pneumonia. Nah, pada pasien atau populasi yang lebih rentan seperti asma itu juga dapat mengalami kekambuhan yang lebih sering. Begitu juga pada rinitis alergi itu juga dapat mengalami kekambuhan yang lebih sering. Nah, bila pada populasi yang lebih rentan ini terjadi kekambuhan dan terutama misalnya pada asma terjadi serangan, itu dapat menyebabkan serangan yang berat, sehingga memang dampak polusi ini harus diwaspadai terutama bagi populasi yang rentan. Sebetulnya polusi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai masyarakat maupun pemerintah harus turut dalam mengatasi polusi udara. Seperti nomor 1, memperbaiki gaya hidup kita ya, dengan mengurangi pembakaran sampah, lebih banyak menggunakan transportasi publik dan sebagainya. Nah, selain itu untuk populasi anak-anak ya, kita dapat menganjurkan penggunaan masker pada anak yang berusia 2 tahun ke atas. Bila anak-anak sudah ada keluhan seperti misalnya pada anak asma sudah mengalami kekambuhan ataupun serangan, kemudian pasien dengan rinitis alergi juga mengalami kekambuhan, maka segera berkonsultasi ke dokter agar bisa segera diberikan tata laksana atau diobati. Hal lain yang juga bermanfaat untuk mencegah dampak polusi ini adalah memberikan imunisasi yang lengkap serta memberikan nutrisi yang baik agar anak-anak tetap terjaga sehat. Bila memang anak-anak ingin beraktivitas outdoor atau di luar lingkungan yang memang kita tahu angka polusinya tinggi, kita dapat menyarankan penggunaan masker terutama pada anak di atas 2 tahun. Dengan demikian diharapkan dampak polusi dapat diminimalisir. Kita juga dapat mempertimbangkan untuk lebih banyak beraktivitas indoor dulu bila memang kualitas udaranya kurang baik. Selain itu penggunaan air cleaner juga dapat dipertimbangkan. Demikian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi.